Menghadapi tahun 2023 semakin jelas dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Isu yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan penggunaan senjata nuklir taktis oleh Rusia akibat militer mereka semakin terpojok di Ukraina. Jika kita kilas balik, bertanda runyamnya urusan ekonomi dunia diawali oleh pandemi yang dimulai pada akhir tahun 2019 lalu. Banyak kegiatan ekonomi berhenti disusul oleh invasi Rusia ke Ukraina yang meningkatkan eskalasi ketegangan dunia barat dan Rusia. Invasi ini semakin menempatkan dunia ke dalam bahaya perang yang melibatkan senjata nuklir taktis. Pertanda buruk ini tersirat dari tindakan Rusia di bawah pemerintahan Putin yang memutus pasok gas dan minyak ke Uni Eropa. Tindakan ini memperburuk upaya pemulihan ekonomi dunia Eropa khususnya dan membuat hampir seluruh negara-negara di benua biru menderita. Inggris misalnya sangat jelas sudah masuk ke jurang resesi. Indikasi bahwa Eropa sedang bersiap menghadapi perang besar adalah ketika Putin mulai terpojok di medan perang Ukraina. Dan hal ini berdampak buruk pula ke dalam pemerintahannya, di mana di Moskow Duma Rusia mulai mengkritik Kremlin akibat terdesak pasukan Rusia keluar dari wilayah yang tadinya didudukinya di Ukraina. Hal ini membuat opsi menggunakan senjata nuklir taktis oleh Rusia menjadi semakin mungkin, mengingat Putin sendiri sering mengingatkan tidak menutup kemungkinan menggunakan senjata nuklir. Untuk itu para pemimpin Eropa akhirnya bersatu dan sepakat membeli sistem pertahanan udara buatan Israel Aru-3. Pembelian secara bersama oleh seluruh negara Eropa ini dinilai lebih murah dan dapat melindungi seluruh Eropa dari serangan rudal musuh ketimbang masing-masing negara membeli sendiri-sendiri. Namun hal ini yang menakutkan. Dari kesepakatan ini adalah seluruh Eropa pada akhirnya bersiap diri untuk menghadapi perang skala besar. Kini dunia khususnya Eropa telah berada di ambang perang nuklir. Israel sendiri telah menjamin sistem pertahanan langit buatan mereka memiliki tingkat akurasi 99%. Sejauh ini Israel adalah satu-satunya negara produsen sekaligus pemilik teknologi sistem pertahanan langit paling canggih dan paling berpengalaman, paling sukses mengembangkan teknologi ini di dunia. Sekali lagi, kesepakatan instalasi perlindungan langit Eropa ini menandakan Eropa sedang bersiap-siap menghadapi perang dengan eskalasi lebih luas dan besar, sekaligus menandakan secara de facto mengakui Ukraina sebagai bagian dari keluarga Uni Eropa dan fakta pertahanan NATO. Artinya NATO siap berperang menghadapi Rusia. Instalasi ini juga sekaligus pengakuan terbesar buat Israel sebagai sebuah negara yang kuat, sulit ditandingi di Timur Tengah. Dan hasilnya memang pada akhirnya kebanyakan negara-negara Arab memilih berdamai dengan negara Yahudi tersebut. Nah, kembali kepada kemungkinan eskalasi perang yang semakin tersulut oleh perkembangan kemajuan pasukan Ukraina atas bantuan persenjataan barat, Rusia kemungkinan besar akan memilih menggunakan senjata nuklir taktis daripada nuklir strategis. Artinya Rusia bermaksud melumpuhkan Ukraina atau negara manapun yang melawannya hingga tidak mampu melawan balik. Nah, dalam konteks inilah negara-negara barat secara berjamaah memasang sistem pertahanan udara buatan Israel tadi yang dinilai mampu menghancurkan rudal-rudal hulu ledak nuklir di udara sebelum ia jatuh ke bumi, menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Rudal-rudal lain yang menghujani pasti akan mendapat balasan yang akan menimbulkan kerusakan berat jika sistem pertahanan udara Rusia S-400 gagal menghalaunya. Tetapi ada sebuah pertanyaan, mampukah pertahanan udara buatan Israel tersebut menangkis serangan rudal berhulu ledak nuklir dengan kecepatan hypersonic? Seperti kita ketahui, Rusia memiliki rudal-rudal dengan kecepatan hypersonic yang mampu membawa hulu ledak nuklir taktis dan strategis. Cina misalnya, yang notabene bukan sekutu barat, menemukan cara meluncurkannya melalui kapal induk. Kecepatan hypersonic beda jauh dengan kecepatan supersonik atau kecepatan suara. Hypersonic dapat melesat 20 Mach atau belasan kali lebih cepat dari kecepatan supersonik. Di samping itu, ia memiliki kemampuan terbang bermenupar tinggi di ketinggian maupun di kerendahan. Dan jika Rusia menggunakannya, Amerika tentu akan menggunakannya juga. Lalu seberapa banyak sih jumlah rudal yang dibutuhkan Rusia untuk membuat seluruh Eropa tunduk? Tentu saja sangat banyak dan sangat mahal, sekaligus sangat tidak realistis. Oke, sampai di sini, terima kasih.